Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nuril Lailatul Izzi dengan NIM 19630107 dan rekan saya Farihatun Nafida dengan NIM 19630109. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pengolahan limbah industri pangan. Next. Adapun outline dari pengolahan limbah industri pangan yaitu latar belakang, tujuan, metode penelitian hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Next. Latar belakang. Seiring dengan perkembangan industri, kontribusi pencemaran oleh industri mengalami peningkatan secara tajam. Di Pulau Jawa, industri berkontribusi secara signifikan pada pencemaran, terutama di daerah perkotaan. Beberapa parameter pencemaran air telah melampaui baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini termasuk industri pangan. Saat ini dituntut untuk mengolah air limbah yang dihasilkan hingga memenuhi baku mutu sebelum dibuang ke lingkungan. Next. Menurut Kristanto 2002, pengolahan air limbah industri pangan menggunakan sistem lumpur aktif terbukti efektif untuk mengolah air limbah dengan kandungan utama bahan organik SS 91%, COD 62%, dan BOD 97%. Next. Selanjutnya yaitu tujuan dari pengolahan IPAL. Yang pertama untuk mengetahui karakterisasi fisik IPAL, yang kedua untuk mengetahui kondisi operasi IPAL, dan yang ketiga untuk mengetahui pengukuran kinerja IPAL, selanjutnya untuk memperbaiki kualitas efluen, dan yang terakhir untuk meminimasi biaya operasi. Di sini ada beberapa metode penelitian. Yang pertama yaitu karakterisasi kondisi operasi IPAL, yang kedua prosedur penentuan kinerja IPAL, dan yang ketiga prosedur optimasi IPAL. Metodologi yang pertama yaitu karakterisasi kondisi operasi IPAL. Tahap kerjanya yaitu persiapan alat dan bahan, kemudian pengamatan terhadap unit-unit IPAL, selanjutnya karakterisasi fisik unit-unit IPAL yang terdiri dari volume, debit, bentuk, dan kondisi fisik lainnya. Kemudian karakterisasi kondisi operasi pada unit-unit IPAL yang terdiri dari COD, pH, TSS, suhu, dan kondisi operasi lainnya. Selanjutnya yaitu pengolahan data dengan membandingkan nilai aktual karakterisasi fisik dan kondisi operasi dengan desain. Dan yang terakhir yaitu hasil karakterisasi fisik dan kondisi operasi IPAL. Selanjutnya yaitu metodologi prosedur penentuan kinerja IPAL. Yang pertama yaitu pengambilan sampel limbah pada inlet, aerasi, biologi, serta outlet. Kemudian dilakukan analisa laboratorium yang terdiri dari pengujian nitrat, fosfat, TSS, kekeruhan, suhu, pH, COD, MLSS, dan F/M. Kemudian dari data analisis laboratorium ini akan didapatkan data berupa data primer penelitian. Selanjutnya dilakukan pengolahan data sekunder yang terdiri dari COD, BOD, suhu, TSS, amonia, pH, SV, DO, minyak lemak, senyawa aktif biru metilen, KMNO4, dan DO. Dan dari pengolahan ini akan dilakukan evaluasi kinerja dengan pengolahan data primer dan sekunder yang dibandingkan dengan baku mutu. Kemudian kedua pengolahan data ini akan dianalisis kinerjanya pada analisis kinerja IPAL. Adapun prosedur optimasi IPAL terdiri dari persiapan alat dan bahan, pengamatan terhadap hasil karakterisasi fisik dan kondisi operasi serta kinerja IPAL,
evaluasi potensi perbaikan kinerja, modifikasi kondisi operasi dan pengukuran kinerja, serta optimasi proses. Dan yang terakhir, analisis data dan penentuan kondisi optimum IPAL. Next. Ditunjukkan pada hasil pengujian karakterisasi air limbah. Hasil pengujian air limbah terhadap karakterisasi inlet dan outlet PTX Indonesia dapat dilihat pada tabel tersebut, mencakup kandungan nitrat, fosfat, COD, TSS, dan kekeruhan sampel yang diambil pada hari Kamis daripada hari Senin. Nilai parameter suhu tidak ada perbedaan secara signifikan antara inlet dan outlet, sedangkan nilai pH mengalami peningkatan mendekati normal. Next. Adapun hasil pengujian karakteristik air limbah aerasi. Pada reaktor dilakukan pengukuran parameter MLSS, DO, dan SP. Saat aerasi berlangsung, kandungan MLSS yang tinggi ini berkaitan dengan jumlah biomassa. MLSS yang tinggi menunjukkan adanya jumlah mikroorganisme pada lumpur aktif yang tinggi, yang mampu memperbanyak diri dengan memanfaatkan bahan organik dan nutrisi yang terdapat pada limbah. SV atau surut volume diukur selama 60 menit, sehingga disebut SV60. Nilai rataan hasil pengujian terhadap parameter tersebut disajikan pada tabel tersebut. Next. Karakterisasi fisik dan kondisi operasi IPAL. Pengolahan fisika. Pengendapan alat pemisahan zat padat atau partikel berukuran besar menggunakan sekat. Hasil pengujian TSS terhadap air limbah yang telah melewati pengendapan kurang dari 30 mg per liter sampai 1000 mg per liter. Hal ini menandakan efisiensi operasi pengendapan rendah dan tidak sesuai dengan desain. Tangki pengendapan atau clarify sebagai murid untuk memisahkan dan mengurangi 30 sampai 70%. Hasil pengujian TSS yang terkandung dalam air limbah masih tinggi, yaitu antara 200 sampai 1320 mg per liter. Tangki ekualisasi atau flash tank sebagai penyeimbangan tangki aliran rata-rata dan untuk menghubungkan air limbah yang masuk untuk memudahkan proses pengolahan selanjutnya. Next. Yang akan dilanjutkan oleh Farihatun Nafidah. Mohon maaf, mic-nya di-mute. Selanjutnya yaitu karakterisasi fisik dan kondisi operasi IPAL. Yang kedua yaitu pengolahan secara biologis. Proses pengolahan secara biologis dilakukan dengan CSAS yang terdapat 3 proses utama, yakni aerasi, yang kedua pengendapan, dan yang ketiga pembuangan efluen. Efisiensi penyisian COD secara aktual sekitar 95%. Waktu tinggal hidraulik adalah waktu rata-rata air limbah di dalam sistem tersebut, dan untuk proses lumpur aktif nilainya berbanding terbalik dengan laju pengenceran. Kemudian MLSS adalah padatan tersuspensi dalam tangki aerasi sistem lumpur aktif sebagai lumpur campuran, dan yang terakhir ada DO menunjukkan keberadaan oksigen di dalam air. DO yang terukur adalah 1,61 sampai 4,55 mg per liter, sedangkan DO rancangan adalah 2 sampai 3 mg per liter. Kemudian karakterisasi fisik dan kondisi IPAL yang ketiga yaitu pengolahan secara kimia. Pengolahan limbah secara kimia dilakukan dengan cara tangki koagulasi dan flokulasi. Proses koagulasi dilakukan di dalam tangki koagulasi dengan volume 8,4 m3 dengan penambahan PaC densitas 1,22 sampai 1,26 gram per mili. PaC ditambahkan dengan laju 12 ml per detik. PaC menghasilkan proses koagulasi sampai flokulasi yang lebih baik bila dibandingkan dengan tawas dalam beberapa kasus pengolahan air baku dan air sungai.
Nah, di sini terdapat hasil karakterisasi air limbah BOD. Dapat kita lihat pada waktu sampling mulai dari Oktober sampai dengan April. Dapat kita lihat pada garis merah ini merupakan baku mutu lama dan garis hijau ini merupakan baku mutu baru. Jika kadar BOD dibandingkan dengan baku mutu lama, maka kadar BOD yang didapatkan itu termasuk baik, yakni tidak melebihi baku mutu. Sedangkan jika dibandingkan dengan baku mutu baru, pada bulan Maret, yakni tanggal 31 Maret itu terdapat kadar BOD yang sangat tinggi atau melebihi baku mutu baru. Sedangkan pada Januari, Februari, Maret, April yang terakhir, ini memiliki kadar BOD yang cukup baik, yakni tidak sampai melebihi baku mutu, baik baku mutu yang lama maupun baku mutu yang baru. Selanjutnya, karakterisasi air limbah COD. Di sini dapat kita lihat kadar COD yang dihasilkan paling besar yaitu pada inlet. Dan kadar COD terbesar yang dihasilkan pada inlet yaitu didapatkan pada 29 Maret 2012. Kemudian karakterisasi air limbah TSS. Di sini juga dapat kita lihat bahwa kadar TSS tertinggi yaitu berada pada inlet, berada pada sampling inlet. Dan pada kadar TSS yang paling tinggi yaitu didapatkan pada 21 Maret 2012. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Karakterisasi air limbah amonia. Selama proses aerabi terjadi oksidasi NH14 menjadi NO2- dan NO13 sehingga kandungan amonia berkurang. Pada gambar tersebut diketahui pada inlet aerasi biologi outlet atau outlet akhir itu lebih besar di aerasi. Sehingga pada aerasi terjadi peningkatan nilai amonium yang disebabkan oleh masuknya limbah domestik dalam kolom aerasi tersebut. Dan limbah domestik yang masuk memiliki kandungan amonia yang tinggi. Setelah proses aerasi juga terjadi penurunan nilai amonium karena terjadi proses nitrifikasi. Next. Karakterisasi air limbah mixed liquor suspend solid atau MLSS. Berdasarkan data MLSS dan beban limbah COD, dapat dilihat bahwa semakin besar beban COD, maka semakin besar nilai MLSS. MLSS yang tinggi ini menandakan pembentukan bakteri dengan ditandai juga dengan perubahan warna suspensi menjadi lebih pekat. Adapun peningkatan beban limbah dari 420 kilogram COD per hari hingga 1.440 kilogram COD per hari, menghasilkan peningkatan MLSS dari 4.626 mg per liter hingga 9.477 mg per liter. Sedangkan beban limbah yang lebih tinggi dari 1.440 kg COD per hari, MLSS yang dihasilkan rendah yaitu 6.539 mg per liter. Hari ini dijelaskan bahwa apabila beban limbah terlalu tinggi, terjadi dispersi lumpur yang tidak dapat terendapkan, sehingga banyak massa sel yang terbuang bersama-sama efluen. Next. Food to microorganism rasio F per M dan SP60. Rasio F per M fluktuatif dan berada jauh melebihi standar dengan rata-rata 1,99 kg COD kilogram MLSS hari. F per M IPA tergolong sangat tinggi, yang mendedikasikan beban sistem sangat berat.
Tingginya rasio F per M ini menyebabkan sistem kelebihan makanan yang dapat mengakibatkan menurunnya tingkat pengisian bahan organik. Next. Karakterisasi limbah pada fosfat. Pada warna biru inlet dan merah aerasi, hijau biologi atau outlet, dan yang ungu adalah outlet akhir. Di antara 0 sampai 0,5 ml pengisian fosfat dilakukan pada kondisi aerobik. Dengan terjadinya pemanfaatan ortofosfat untuk sintesis sel dan berdasarkan pada data tersebut, pada 100%. Hal ini karena diduga terjadi kelebihan penambahan nutrisi dan adanya kelebihan penambahan senyawa fosfat dan limbah domestik. Next. Selanjutnya yaitu perhitungan dosis nutrisi. Yang pertama, rekomendasi dosis nutrisi untuk hari Senin. Dapat kita lihat biaya terbesar untuk kandungan nutrisi itu didapatkan pada hari ketiga, yaitu di mana urea membutuhkan 26,23 kg per hari dan NPK membutuhkan 13,04 kg per hari dengan biaya sebesar 411.720. Dan biaya terkecil untuk memenuhi dosis nutrisi yaitu pada hari pertama, di mana dengan kandungan urea 2,35 kg per hari dan NPK 13,04 kg per hari dengan biaya 168.335. Kemudian perhitungan dosis nutrisi untuk hari Kamis. Ini biaya terbesar pada hari kelima, yaitu di mana urea dibutuhkan sebesar 26,20 kg per hari dan NPK 52,1 dengan nutrisi 12 kg per hari dan menghabiskan biaya sebesar 633.378. Dan biaya terkecil pada hari Senin untuk dosis nutrisi ini pada hari ke-3 dengan kandungan urea sebesar 49,59 kg per hari dengan NPK 38 kg per hari dan menghabiskan biaya sebesar 342.825. Kemudian perhitungan dosis nutrisi biaya proses biologis untuk biaya NPK Desember tanggal 11 yaitu 700.000, biaya urea 700.000, biaya nutrisi 19.065.000, totalnya yaitu 20.465.000. Dan pada Januari 2012 itu biaya NPK-nya sebesar 875.000, biaya urea 875.000, dan biaya nutrisi sebesar 27.900 dan totalnya yaitu 29.650.000. Kesimpulan, kondisi operasi aktual unit proses berbeda dengan kondisi operasi yang direncanakan. Tangki ekualisasi dalam keadaan kelebihan beban, sedangkan tangki flotasi dan filter pasir tidak difungsikan. IPAL mempunyai kinerja yang baik untuk parameter pH, suhu, nitrat, TSS, kekeruhan, minyak, lemak, senyawa aktif biru metilen, amonium, KMNO4, sedangkan kinerja yang kurang baik mencakup eliminasi BOD, fosfat, dan COD. Berdasarkan hasil penelitian ini direkomendasikan penambahan nutrisi untuk hari Senin adalah urea 7 kg per hari, fosfat 26 kg per hari, serta nutrisi cair sebesar 8 kg per hari. Sedangkan penambahan nutrisi untuk hari Kamis adalah
urea 32 kg per hari, fosfat 45 kg per hari, serta nutrisi cair sebesar 8 kg per hari. Dengan mengimplementasikan rekomendasi ini diharapkan dapat diperoleh penghematan biaya sebesar 50%. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.